Dirjen Pajak merespon kerisauan masyarakat dengan menerbitkan belit baru. Dan mari kita simak pernyataan Dirjen Pajak berikut ini. Pajak yang tidak perlu mengikuti amnesti pajak. Terdapat beberapa kelompok masyarakat wajib pajak yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak, termasuk di dalamnya masyarakat berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang saat ini besarnya adalah 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan bagi satu orang wajib pajak, walaupun yang bersangkutan memiliki harta yang dapat termasuk dalam kelompok ini antara lain: 1. Masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Ya, ini cara pemadaman kebakaran yang lain lagi. Jadi, Pak Sofyan, antusiasme besar memang. Ya. Komunikasinya yang kemudian membuat semuanya seperti kemarin itu. Ya. Untung sekarang sudah sedikit mereda. Tapi pengusaha sendiri merespon. Saya pikir begini ya, apapun kita merasakan dan harus terima kasih bahwa pemerintah DPR itu membuat ini undang-undang. Ya. Itu yang kita tunggu untuk betul-betul kita inginkan kita kembalikan sebagian daripada kekayaan ini untuk kita gerakkan ekonomi Indonesia. Ya. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Dan sekarang kita termasuk tentu harus sosialisasikan juga, bertanggung jawab juga sosialisasikan. Apindo juga ikut sosialisasi ya Pak? Di mana-mana kita ikut sosialisasi, malah kita dari mulai presiden, dirjen pajak, semua kita di mana-mana mensosialisasikan sampai ke daerah-daerah juga ya. Sebenarnya begini ya menurut saya, sekarang yang paling penting buat kita, sosialisasi sudah selesai. Yang penting adalah bagaimana kita implementasikan keinginan kita ini kan. Karena ini semua pengusaha dan siapa yang mau saja, tidak ada keharusan. Karena ini pilihan kok ya. Ini pilihan saja. Sebab saya nggak mau masalah ini sudah terlalu banyak dipolitisasi. Masalah ini mungkin banyak yang tidak pernah bayar pajak juga ngomong-ngomong. Yang nggak bayar pajak aja ngomong. Bahkan mungkin lebih keras. Ya, lebih keras lagi karena itu karena merasa selama ini toh dia bisa bohong aja. Kenapa kita mesti bayar sekarang dengan macam-macam cara? Tapi jadi semua kepentingan bercampur aduk yang menurut saya merugikan kita semua. Jadi reaksi negatif kemarin pengaruhnya buat pengusaha apa ya kemarin? Itu yang kita jadi ditakut-takutkan. Wah, tiba-tiba juga ada statement Muhammadiyah mau masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, ada yang kelompok bilang bahwa ini nanti uangnya uang haram. Ada yang serikat buruh merasa dia nggak, kita yang bayarin pajaknya sebagian besar sebenarnya kan buruh-buruh kita juga. Itu yang juga ikut mau untuk mempersoalkan ini apa gunanya buat kita. Nggak tahu itu besok kalau orang investasi dia punya teman-teman juga yang akan kita kasih kerjaan kan. Soalnya semua kebodohan yang kita perlu jelaskan menurut saya. Tapi kalau kita semua akhirnya wah ini pengusaha. Jadi semua disalahgunakan untuk dikambing hitamkan seolah-olah kita tidak berbuat buat bangsa ini. Sedangkan yang bayar pajak yang kasih kerjaan kan sebagian besar itu kita pengusaha. Siap. Ada analisa bahwa itu dipolitisir? Begini, kalau menurut saya itu masalah dipolitisir atau tidak itu terlalu jauh. Tetapi apa yang menyentuh publik pasti publik akan bereaksi. Ya, karena begini, ini kan awalnya ini hanya untuk pengusaha-pengusaha kelas atas. Lalu tujuan utamanya lagi untuk memindahkan itu uang yang di luar. Untuk repatriasi. Tetapi begitu dilakukan, ini kalau menurut saya ini tidak terlalu terpikirkan cara melakukannya itu, sehingga yang mestinya di-touch tidak di-touch, yang mestinya tidak di-touch disentuh. Nah inilah yang ini. Nah sekarang kita bicara begini, pada waktu kita membicarakan undang-undang ini targetnya clear kok, 165 triliun itu pemerintah. Lalu Bank Indonesia menyampaikan lebih pesimis, 50 sampai 60 triliun. Target itu satu hal. Kita boleh lihat bagaimana perolehannya dari pekan ke pekan, mungkin kita bisa lihat ya. Mungkin Pak Yoga bisa sambil ngecek ya Pak ya. Iya. Jadi di tanggal 26 Juli 2016 ada
miliar. Kemudian 30 Juli 84,3, di Agustus tanggal 8 itu ada 231,43, di 15 Agustus naik lagi 540, di 23 Agustus sudah mencapai 1 T, di 30 Agustus mencapai 2,6. Ya. Ini hampir dua kali lipat nih Pak ya. 31 Agustus 2,69 masih. Kemudian di 1 September 3,689 triliun. Belakangan ini naiknya cukup pesat sebenarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi memang adalah bahwa ini sudah mulai tahap di mana wajib pajak yang akan mengikuti amnesti mulai benar-benar merealisasikan komitmennya untuk melakukan amnesti. Daripada kemudian menunggu periode berikutnya yang kemudian naik dendanya ya. Tapi mesti bahwa ini tuh katakanlah naik terus, tetapi tidak bisa diekstrapolasi setelah 30 September masih trennya. Karena apa? Setelah 30 September tarifnya beda. Ya. Nah ini yang harus kita tidak bilang tadi, makanya saya katakan itu yang harus mumpung belum naik dendanya, tebusannya belum naik. Jadi sekarang kalau melihat trennya cukup bagus, mungkin memang masuk akal gitu. Ya, saya bertemu dengan beberapa pengusaha dan mereka kan ngomong bahwa kemungkinan akan naik itu menjelang akhir September. Kalau lihat angka naiknya seperti ini dan saat kita bicara ini mungkin sudah 5T. Sudah 5T? Yang saya dengar itu berarti ada pengusaha-pengusaha besar yang kemungkinan sudah melunasi kewajiban teks amnestinya. Ya. Jadi kan itu kan sejumlah pengusaha besar kan dipanggil sama Jokowi kira-kira sebelum begitu setelah undang-undang teks amnesti keluar. Dan kemudian saya kira pengusaha-pengusaha ini punya komitmen. Lalu kemudian kalau lihat tadi lonjakannya dan sampai saat kita bicara kalau 5T itu berarti dalam waktu 2 hari bisa jadi tambahan 3T. Itu berarti ada sesuatu yang luar biasa, jadi mungkin akan susah sekali. Mungkin Jangan-jangan Apindo jangan beliau yang bayar gitu. Pak Sofyan. Sebenarnya begini, memang kita semua tentu harus memanfaatkan 3 September ini, karena ini. Tapi bicara dengan pengusaha. Kita bicara sendiri. Saya bicara semua, hampir 100 lebih pengusaha yang paling besar di Indonesia sih. Saya sudah door to door terhadap mereka ini sebenarnya. Pak Yoga, Pak Sofyan ini door to door. Nah, sebagai pengusaha, ini teman-teman, karena ini anggota saya juga. Jadi saya harus lebih dari petugas pajak nih. Ini lebih dari petugas pajak soalnya. Besok saya tagih kayak gitu. Fee-nya dari Jadi begini ya, kita ini memang tidak bisa cepat pengusaha besar ini. Karena pada saat kita harus menyelesaikan repatriasi ataupun menyelesaikan apa saja dari luar, kita itu harus selesaikan kewajiban kita di luar. Ini kan banyak uang-uang ini juga tidak nganggur. Ini uang-uang yang juga kita jaminkan untuk juga kita pakai untuk apa. Jadi semua itu harus kita selesaikan. Uang yang ada setelah selesai baru kita bisa bawa pulang. Maka itu saya bilang setelah 30 September ini pasti masih banyak. Masih banyak ya. Dia pun harus bayar 3%. Lebih banyak. Karena mereka belum bisa menyelesaikan yang punya kewajiban di luar, dan bank di luar tidak akan mau mentransfer daripada dana itu kalau kita tidak selesaikan kewajiban kita dulu. Kan ini banyak back to back dan segala macam. Perkiraannya Pak Sofyan? Biarpun yang terbesar itu menurut saya September ini mungkin menurut saya ya pertama kita itu akan masuk ke 60-70%. Total. Ya. So ini ya. Dari 165 atau dari berapa itu? 165 itu pemerintah yang bilang. Kita tidak pernah Apindo tidak pernah saya pernah selalu 165, diskusi sama Pak Bambang. Saya bilang impossible itu. Saya bilang itu paling tinggi 60 saya bilang. Sampai paling banyak juga loh. So kalau kita lihat ya, saya kan bicara sama pengusaha-pengusaha itu berapa kira-kira yang you mau masukin? Jadi apa you punya uang segitu banyak? Iya. Perkiraan deklarasinya sekitar? Ya saya bilang kalau itu terjadi, perkiraan saya cuma seperti yang dikatakan oleh Bank Indonesia kira 60. Itu dana tebusannya. Iya. Jadi itu ya kalau you tanda tebus 60 triliun, saya perkirakan kita harus masukin uang di Indonesia itu kira-kira 2.000 triliun. Cukup besar. Saya menjanjikan pada saya itu mau masukin 1.000 triliun cuma. Karena saya pada saat itu ragu-ragu sampai berapa jauh, tapi setelah kita ini oke, kita coba.
Tapi kalau you bilang 4.000 triliun, itu ppun tidak cukup. Kalau you bilang 165 triliun, itu kita harus masukin di Indonesia itu berapa? 8-9 ribu triliun. Mana ada uang orang Indonesia itu sebanyak itu di luar? Kalau ada... Pak Sofyan, tapi sekarang sudah berasa pengusaha-pengusaha besar kemudian itu sudah mereka semua juga mungkin lihat jumlah tadi itu ya. Enggak, kasih tahu saya juga bahwa kita sudah masuk. Kapan? Sebab saya mau jangan sampai petugas pajak aja yang nggak cukup kalau masuk rame-rame. Kita ini kan sama petugas pajak itu selalu tidak ada trust. Selama ini kucing-kucingan. Ya kan? Jadi sekarang setelah membuka ini semua, saya harapkan trust itu kembali dan juga mereka sekarang bekerja sama. Trust itu kembali atau akan ada trust? Memang pernah ada trust belum kembali? Ya saya pikir, ya yuk sama-sama. Jangan tanya lagi. Memang paling sedikit trust. Pak Sofyan ini tidak ada trust dari Apindo ke petugas pajak aja bisa masukin uang sebegitu gitu loh. Dan petugas pajak pun nggak ada trust buat sama-sama. Tapi begini masalah trust tadi kan kita jangan melihat itu seperti ayam dengan telur siapa yang duluan. Nah makanya ya kita sama-sama komitmen kan gitu ya Pak. Ya jadi pengusaha maupun pemerintah begitu amnesti ini selesai, kedepannya memang dibangun trust benar-benar semuanya mulai dari nol begitu kan. Jadi pengusaha memang harus benar-benar trust kepada petugas pajak, di mana mereka juga harus menyampaikan SPT laporan pajaknya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Demikian juga petugas pajak ini fungsinya nanti hanya melihat saja kan gitu, melihat sudah benar enggak, ya udah sebatas itu saja gitu. Jadi dari situ akan terbangun trust, nggak selalu harus pengusaha ini dicurigai, justru mungkin trustnya petugas pajak ini karena memang ini mungkin sedikit terkonfirmasi ketika amnesti dibuka, loh ternyata memang benar pengusaha itu menyembunyikan selama ini. Nah, tapi makanya amnesti ini momen yang sangat penting bagi dua-duanya, pajak maupun wajib pajak. Ayo kita mulai dari nol, tidak ada lagi distrust yang selama ini terjadi, kita hilangkan, ke depan kita harus sama-sama. Pak Yoga sedikit aja, ada nggak sih target dari Ditjen Pajak? Realisasi yang sekarang? Iya, ini kan masih kan harus kalau tadinya perkiraan kan mestinya kita harus adjustment lagi gitu kan. Kami akan lebih nyaman untuk membuat semacam target baru atau mengestimasi yang mungkin lebih akurat setelah September ini selesai. Sesudah akhir September. Masuk akal begitu Pak Kardaya? Ya. Pendek saja mungkin. Membingungkan. Oh, membingungkan. Karena membingungkannya begini. Ya. Pemerintah Dirjen Pajak menyampaikan bahwa targetnya 165T disetujui masuk ke APBN. Ini sudah masuk ke APBN. Nah, kalau sekarang begitu jalan, berapa dapatnya? Wah, nanti kita nggak tahu berapa lagi. Loh, yang dulu aja bisa nyampaikan angka 165 dan masuk di dalam APBN, undang-undang, kok setelah jalan Pak, jadinya tapi kita jeda lagi dulu boleh? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.